Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam ayah bunda, kakak-kakak semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk hadir di acara review dan pemantipan ilmu DKR malam hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini sudah 74 orang. Semoga banyak lagi yang bergabung pada Zoom malam hari ini ya, karena hanya terbatas, hanya 100 orang saja. Dan saya doakan yang sudah hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, Allah berikan rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan kakak-kakak semuanya yang sudah hadir, Masya Allah tadi sudah ada dari Denpasar, dari Banten ya, dari Kalti, Masya Allah dari segala penjuru Indonesia. Silakan dibuka kameranya ya, karena spesialnya malam hari ini kita berbeda dengan malam-malam yang sebelumnya ya. Di kajian sebelumnya mungkin hanya satu arah, kakak-kakak semuanya hanya menyimak atau mungkin hanya sekedar mendengarkan. Namun pada malam hari ini kita bisa bertatap muka sekalipun dalam kondisi online dan kakak-kakak nanti bisa bertanya apapun yang mungkin kurang dipahami saat mengikuti kajian ya, terutama yang berkaitan dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Silakan dipersiapkan untuk pertanyaannya di malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan Ummul Quran bibarakatil Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kakak-kakak semua ya, sebelum kita mulai acara malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan nasyid Baitullah.
Amin, amin, ya Robbal Alamin. Saya doakan kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini, Allah mampukan untuk segera hadir ke Baitullah. Amin, ya Robbal Alamin. Baik kakak-kakak semuanya, saya Inge dari Malang. Tentunya saya tidak sendiri ya, saya akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau yang dulunya bukan apa-apa ya, beliau dulunya adalah seorang guru swasta di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Jombang. Sebelum mengenal ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini, perekonomian beliau sangat terpuruk. Amanahnya pun ada di mana-mana, gali lubang dan tutup lubang. Namun alhamdulillah semenjak bertemu ilmu DKR ini, bertemu dengan guru tercinta Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, Masya Allah. Beliau praktekkan secara istiqomah dan kehidupan beliau berubah luar biasa. Beliau hampir setiap tahun bisa menjalankan ibadah umroh sebanyak 6 kali bersama keluarga. Beliau pun sudah mendaftarkan haji bersama suami tercinta dan beliau juga mendapatkan rezeki untuk memiliki usaha pribadi ya. Beliau memiliki 2 cabang usaha pribadi yaitu perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 1 miliar. Dan beliau pun saat ini sudah menjadi stokis dan peraih reward di Armina Daily. Dan tahun ini Masya Allah beliau sudah mendapatkan apresiasi tur luar negeri bersama Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dan bersama leader sukses lainnya. Baik kakak-kakak semuanya, mari kita kosongkan gelas ilmu kita, mari kita rendahkan hati kita untuk bisa mengikuti ilmu DKR ini dengan review dan pemantapan ilmu DKR dan mengilmu kepada beliau yang sangat luar biasa agar Allah angkat derajat kita semuanya menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita hadirkan saja beliau adalah Bunda Eli Zunita dari kota Jombang. Assalamualaikum Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kayaknya. Alhamdulillah jelas Bunda. Masya Allah. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya hari ini Bunda Eli? Alhamdulillah, semakin hari semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Masya Allah, Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Akbar, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, di sini kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini, Alhamdulillah sudah mengikuti seminggu ini mengikuti kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki mulai dari kelas 1 sampai kemarin ya Bunda ya terakhir Alhamdulillah. Dan tentunya pada malam hari ini spesial ya Bunda ya karena kita tidak hanya satu arah namun nanti bisa menyampaikan pertanyaan apapun yang mungkin terkait dengan ilmu DKR yang mungkin tadinya kurang dipahami pada saat mengikuti. Dipersilakan Bunda mungkin memberikan pembuka dulu pada kakak-kakak semuanya. Oke, terima kasih Kak Inge. Sebelum saya mulai, ya, ini saya cek dulu apakah pesertanya sudah buka kamera semua, ya. Dan karena kita niatkan malam ini kita itu silaturahmi, ya. Eh, Kalau guru kita mengajarkan kepada kita yang memang hadir di Zoom itu yang sungguh-sungguh, itu terlihat dari buka atau tidak kameranya, ya. Jadi nanti saya pun juga akan mengikuti ilmu guru besar kita, ya. Ketika kita di sini sudah ingin mau konsultasi, mau sharing, gitu ya. Tapi kalau kameranya ditutup nanti tidak nyampe, ya. Mohon untuk sekiranya berkenan membuka kamera ya. Kalau mic tetap saya kunci dari sini, nanti saya yang mengendalikan. Tapi untuk yang kamera, mohon berkenan membuka kamera. Kalau tidak, nanti bisa saya keluarkan dari Zoom pada malam hari ini. Jadi yuk benar-benar niatkan silaturahmi bahwa silaturahmi ini fadilahnya luar biasa. Ya, barang siapa yang menjalin silaturahmi, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Ini luar biasa. Dan barang siapa yang melakukan silaturahmi akan dipanjangkan usianya, akan
jauhkan dari segala macam bahaya. Ya, tolak balak itu ada di silaturahmi. Dan ketika kita ini niatkan malam hari ini untuk eh, berilmu atau tolabul ilmu ya, maka nanti luar biasa keberkahan yang kita dapatkan dan Allah sangat menjunjung tinggi akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi mohon kiranya kakak-kakak semuanya berbuka kameranya ya. Jika tidak ada udur syar'i, dipersilakan buka kamera. Itu yang menunjukkan kesungguhan ya, berarti benar-benar ingin melakukan silaturahmi, ingin mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Ya, ini saya cek dulu, saya panggil ya. Yang pertama yang masih ditutup kameranya, saya tidak akan mulai dulu. Kak Ana bisa dibuka kameranya, Kak Anita, Kak Ari, Kak Aryani Ruslan, Kak Aryo, ada Kak Dede, ada Kak Eli, Kak Ena, Kak Kusni Subagja, Kak Lina Syam, Kak Mama Lukman, Kak Mimi, Kak Nabila Atalia, Kak Nur TCA, ada Kak Ratna, 123, Kak Satima, Kak Siti Mariam, Kak Siti Rabia, Kak Sri Indiastuti, Kak Sri Indiastuti, ada Kak Sumiatun, Kak Yeni, Kak Alex Suharno, Ibu Juharia, Kak Masmia, Kak Opo, Kak Roshidin, Kak Sulesti. Ya, mohon untuk berkenan buka kamera ya Kak ya. Oke, kita mulai ya Kak Inga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak semuanya, selamat datang di Zoom meeting pada malam hari ini dalam acara Zoom khusus review dan pemantapan ilmu DKR. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa hadir di majelis ilmu pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, putra terbaik di dunia, Nabiullah Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita nantikan di yaumil akhir nanti. Dan kakak-kakak semuanya, kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di Zoom pada malam hari ini. Yuk kita niatkan malam hari ini kita berbagi. Tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, karena saya yakin kakak-kakak yang hadir di Zoom pada malam hari ini adalah kakak-kakak yang sudah sangat-sangat luar biasa. Dan di sini kita hanya niatkan untuk berbagi pengalaman, berbagi kebaikan, berbagi apa yang memang sudah kami praktekkan, ya, kami dapatkan selama kami mempraktekkan ilmu DKR ini. Jadi apapun nanti yang menjadi mungkin permasalahan kakak atau kendala selama mengikuti DKR kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan sampai kelas tambahan, silakan di-sharingkan atau dikonsultasikan di sini. Jadi kakak-kakak kami berikan kesempatan untuk langsung bertanya di sini. Jadi mungkin yang kemarin tidak tahu saya konsultannya siapa, ya kemudian masih bingung ini ilmunya bagaimana, kok ada seperti ini, ya silakan ditanyakan pada malam hari ini. Jadi kita di sini tidak lagi satu arah, tapi kita langsung dua arah ya Kak ya. Jadi kakak silakan, mudah-mudahan kami bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kakak, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi atas semua permasalahan-permasalahan yang kakak hadapi saat ini.
Saya doakan siapapun kakak-kakak yang ada di Sembada malam hari ini senantiasa Allah muliakan, Allah bahagiakan, senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan jalan yang terbaik ya untuk setiap permasalahan yang kakak hadapi saat ini. Apapun permasalahannya, yakinlah semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah solusi yang terbaiknya. Ya, tinggal kita ini eh, mau apa namanya mencari atau bertanya nanti sekiranya apa-apa permasalahan yang kakak hadapi selama mendapatkan ilmu DKR ini. Jadi kita langsung sharing aja, langsung boleh tanya jawab. Ya, waktu kita tidak panjang, mungkin 1 jam ke depan sudah saya rasa cukup ya. Nanti kakak-kakak bisa langsung mulai sekarang. Kita aja Kak Igna. Ya, Baik, Bunda Eli, terima kasih banyak. Baik, kakak-kakak semuanya, kita mulai saja. Dipersilahkan kami buka pertanyaan untuk kakak-kakak yang mungkin belum paham mengenai ilmu DKR. Silakan, bisa raise hand ya. Kemudian jika memang masih belum berani untuk raise hand, bisa disampaikan via chat ya di kolom komen. Dipersilakan kakak-kakak, silakan. kami utamakan untuk kakak-kakak yang belum bergabung ya. Artinya memang kakak-kakak yang Ya. masih baru, yang benar-benar mengikuti ilmu DKR ini baru 1 minggu ini. Ya, jadi benar-benar yuk ditanyakan apa yang menjadi permasalahannya. Bisa raise hand, angkat tangan begini, bisa juga Ya, pakai betul. yang ada di apa namanya di Zoom-nya ini. Jadi kakak-kakak bisa reaksi ya. Di situ ada angkat tangan. Silakan dipencet di bagian bawah pilihannya ya. Ada menu-menunya di situ ada reaksi. Silakan jika ada yang ingin bertanya ya. Saya Ya, utamakan bagi yang benar-benar baru, yang belum bergabung di komunitas ini. Ya, yang benar-benar masih mengikuti ilmu DKR-nya dalam mengalami kendala di sini apa permasalahannya. Jadi persilakan kakak-kakak. ya, dipersilakan yang ingin bertanya. Bebas ya, Bunda Eli ya, apapun Iya, silakan ditanyakan apapun yang terkait pertanyaannya. dengan ilmu DKS. Namun sebelum mungkin kakak-kakak mungkin lagi berpikir nih apa yang mungkin belum dipahami. Nah, ini juga banyak peserta juga yang menanyakan kepada Inge. Oke, apa yang dimaksud ilmu DKR, Bun? Oke, mungkin dari Kak Nabila eh, ada yang bertanya, Bunda Eli. Mungkin langsung ditanggapi saja, Bunda Eli, untuk pertanyaan pertama. Oke, baik saya terima kasih Kak Nabila. Jadi ilmu DKR itu ya, memang kalau dari singkatannya kita tahu bahwa singkatannya dahsyatnya keajaiban rezeki. Jadi keajaiban itu ada, keajaiban rezeki itu nyata ya. Bagi siapa? Bagi yang mau percaya sama Allah ya. Karena sejatinya rezeki itu eh, diturunkan Allah itu luar biasa ya. Nah, di sini di JKR itu ya JKR itu adalah ilmu bagaimana kita ini menata hati kita, menata pikiran kita, menata sikap kita. Kenapa yang ditata kok hati, pikiran dan sikap? Ya, jadi kita harus tahu bahwa yang namanya rezeki itu punya wadah. Rezeki itu punya tempat, punya takaran. Diri kita ini ada yang namanya wadah rezekinya. Nah, makanya dari itu kita harus mengenali gitu ya. Wadah rezeki kita itu di mana? Nah, seperti apa? Nah, disinilah DKR itu membuka mindset kita yang awalnya kita tuh nggak paham rezeki itu hakikatnya seperti apa, gitu ya. Nah, di DKR ini dibukalah, dijelaskan bahwa ya sebenarnya apapun nanti permasalahan kakak itu, ya solusinya, kuncinya ada di
ilmu DKR ini bisa diselesaikan dengan ilmu DKR ini. Apapun masalahnya, entah itu masalah amanah atau hutang, entah itu masalah keharmonisan keluarga, entah itu masalah eh, usaha yang tidak lancar, rezeki yang seret, ya. Apapun semua permasalahan bisa diselesaikan dengan ilmu DKR. Asalkan benar-benar paham bagaimana sih eh, hakikatnya ilmu DKR itu dan bagaimana cara mempraktekannya, ya. Jadi intinya kita itu sudah memiliki yang namanya wadah rezeki. Allah itu menurunkan rezeki bagi semua makhluknya, ya, tidak hanya manusia, baik hewan, tumbuhan, semuanya diberi rezeki yang luar biasa. Diberi rezeki sama seperti air hujan yang turun dengan derasnya. Otomatis sebenarnya semua makhluk itu pasti akan basah, pasti akan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Nah, tapi kenapa kok ada orang yang mendapatkan rezekinya banyak, ada orang yang mendapatkan rezekinya biasa-biasa saja, atau bahkan tidak dapat mendapatkan rezeki itu? Nah, itu yang harus kita ketahui, yang harus kita cek adalah dari wadah rezekinya dulu, yaitu HPS tadi. Ilmu yang mempelajari tentang menata hati, pikiran, sikap atau HPS adalah DKR ini. Yuk kita kenali, kita cek dulu. Wadah rezeki kita selama ini apakah sudah bersih, ya, apakah sudah suci, sudah mulia, sebagaimana sifat dari rezeki itu. Rezeki itu sifatnya itu benar-benar bersih, halus, suci, mulia. Maka rezeki itu juga akan menghampiri, mendatangi orang-orang yang sudah memiliki sifat sama seperti rezeki itu. Nah, mungkin hidup kita penuh permasalahan itu karena eh, ada sumbatan rezeki di diri kita. Kita cek kembali. Jadi ilmu DKR itu ilmu ngecek bagaimana wadah rezeki kita saat ini. Bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana sikap kita selama ini. Yuk kita cek hati kita. Rezeki tadi bersih, suci, mulia, maka hati itu juga harus dibersihkan. Ya, hati harus dibersihkan. Karena ini merupakan sesuatu yang memang tidak terlihat, tapi mempengaruhi sesuatu yang terlihat. Gitu ya. Jadi ada hati yang bagaimana? Apakah hati kita ini sudah bersih, sudah tidak memiliki yang namanya aid, gitu ya, angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, ya, kecewa. Jadi rasa-rasa yang tidak baik itu akan menjadi sampahnya rezeki, sumbatannya rezeki. Ya, jadi rezeki itu mencintai hati yang senantiasa syukur, hati yang syukur, hati yang ikhlas, hati yang sabar. Itulah yang dicintai rezeki. Jadi, kalau kita sudah memiliki hati yang sesuai dengan sifat rezeki, maka rezeki itulah yang nanti akan datang dengan sendirinya, mengejar-ngejar kita. Kita tidak lagi capek, ya, pergi pagi, pulang sore, bahkan malam, harus lembur, tapi ujung-ujungnya tetap terlilit hutang. Ujung-ujungnya tidak ada perubahan yang lebih baik, ya, karena kita ini mengabaikan hal yang nggak kelihatan ini. Ya, kita selalu mengandalkan yang namanya teknis. Ya, apa yang terlihat yang kita lakukan, tapi sesuatu yang tidak terlihat tidak kita perbaiki. Padahal yang terlihat itu adalah hasil dari hal yang tidak terlihat, yaitu hati kita dan pikiran kita. Gimana cara membersihkan sampah-sampah emosi, sampah-sampah yang ada di hati? Yaitu dengan cara uh, melakukan yang namanya terapi penarik rezeki. Yaitu ada 3 terapi yang kita miliki di ilmu DKR ini. Ada terapi ridho, terapi maaf, dan terapi Syukur. syukur. Ya, 3 terapi ini luar biasa ketika kita benar-benar mau mempraktekannya secara istiqomah. Harus secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai benar-benar hati kita menjadi netral. Yang tadinya memiliki dendam, memiliki amarah, ya, karena mungkin pernah tertipu atau mungkin ada permasalahan-permasalahan apa, ya, pinjam meminjam, utang piutang yang tidak terselesaikan, sehingga banyak rasa-rasa yang, ya, di hatinya ada kecewa, ada marah, ada tidak tenang. Coba lakukan dengan terapi DKR, ya.
maafkan orang-orang yang telah menyakiti kita atau bahkan kita menyakiti hati banyak orang ya. Kemudian ikhlas dengan apa yang sudah terjadi ya, karena hidup kita itu adalah saat ini bukan kemarin ataupun besok ya. Jadi benar-benar bersihkan ya, hatinya dibersihkan dulu. Kalau hati sudah bersih ya, nanti rezeki yang akan hadir, rezeki yang akan mengejar-ngejar kita, dia akan datang dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka ya. Kemudian syukurlah dengan apa yang sudah Allah berikan saat ini. Sekecil apapun nikmat itu silahkan disyukuri. Nanti Allah akan tambah, tambah, tambah terus nikmat itu. Mungkin ya masalah-masalah yang ada dalam hidup kita saat ini karena ketidakmampuan kita untuk mensyukuri apa yang sebenarnya sudah Allah berikan. Kita diberikan nikmat sehat saja itu sudah sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, masih banyak orang-orang di rumah sakit yang ya harus bernafas aja butuh tabung oksigen. Kita masih bisa bernafas gratis. Ya, jadi banyak hal yang harus kita ubah dari diri kita ketika kita ini benar-benar ingin mendapatkan rezeki yang luar biasa, ingin dikejar-kejar rezeki hidupnya. Jadi biar tidak capek mengejar rezeki, ya. Kemudian pikirannya ditata mulai dari sekarang. Jauhkan dari segala hal yang negatif. Pikiran negatif dibuang jauh-jauh. Karena nasib kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita selalu negatif, 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 berprasangka terus buruk pada orang lain, pada Allah, pada manusia, ya, maka itulah yang terjadi. Sehingga hidup kita semakin sulit, masalah satu datang, belum selesai, datang lagi. Itu semuanya berawal dari pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran. Ya, dua hal ini tidak terlihat hati dan pikiran. Tapi ketika ini benar-benar kita kondisikan, ya kita ubah, maka yakinilah hidup kita pasti berubah. Dan satu lagi adalah sikap kita. Sudahkah selama ini kita itu memuliakan, membahagiakan orang lain, terutama orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya siapapun itu kita muliakan, kita bahagiakan. Jangan sekali-sekali menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain. Itu sama artinya dengan kita menyumbat rezeki kita sendiri. Jadi sumbatan rezeki itu bisa terjadi karena tadi dari hati yang kotor, pikiran yang negatif, sikapnya yang eh, tidak memuliakan, membahagiakan. Bahkan yang terbesar adalah sumbatannya itu adalah dosa-dosa kita selama ini. Apakah kita ini sudah tidak memiliki dosa? Atau mungkin dosa kita sudah setinggi apa ya, setinggi gunung. Ya ibaratnya kalau dihitung mungkin sudah tidak lagi jutaan, bahkan miliaran ya. Yuk mulai dari situ, apa yang diajarkan guru kita? Bertobatlah ya. Jika kakak memang benar-benar ingin mendapatkan perubahan kehidupan yang luar biasa, segera kembali ke jalan yang benar, bertobat, minta ampun sama Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, ya. Ini adalah cara kita menghapus dosa-dosa kita sama Allah jauh lebih mudah. Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa kita kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada manusia? Itu yang jauh lebih sulit ya. Oleh karena itu, yuk kita mulai perbaiki saat ini, minta maaf sama orang-orang yang pernah kita dolimi, ya. Insya Allah dari situlah nanti Allah akan ridho, Allah akan datangkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kakak. Tatalah tiga hal ini. Jika memang hidup kakak ingin diubah sama Allah, ya, diperbaiki hatinya, pikirannya, dan sikap kita. Itu yang terkait dengan ilmu DKR. Maka ketika wadah kita sudah bersih, otomatis rezeki itu nanti dia akan hadir dengan sendirinya. Karena hakikatnya rezeki itu sifatnya mengejar kita, mengejar manusia. Tapi manusianya yang menciptakan penghalang sehingga rezeki itu nggak nyampe ke kita. Ya, kalau kita ibaratkan rezeki itu sama dengan kupu-kupu, sama dengan ayam, ya, yang jika kita mau tangkap, mereka mesti mesti tambah lari. Semakin kita mengejar mereka, semakin mengejar, maka kupu-kupu, ayam akan semakin lari. Sama halnya dengan rezeki.
Jadi, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin saat ini yang terjadi seperti itu. Kita itu mengandalkan yang namanya ikhtiar. Oke, ikhtiar bagus. Memang kita memang tetap harus diwajibkan ya, sunatullahnya itu memang harus ikhtiar. Tapi ketika kita ini sibuk pada teknis ini, kalau kata guru kami, teknis ini sebenarnya hanya 1%. Sedangkan yang 99% itu adalah menata tiga hal tadi. HPS. HPS ini harus kita tata. Ini menentukan seberapa besar rezeki kita, itu prosentasenya adalah 99%. Luar biasa, besar sekali penentunya. Jadi mulai sekarang, oke kita tetap bekerja, melakukan sebagaimana memang itu adalah lakukan sebagaimana kita beribadah. Saya niatkan bekerja untuk beribadah kepada Allah. Ya, nanti selebihnya biar Allah yang mengatur semuanya. Tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga sikap. Ini yang terpenting. Ya, kalau kita sudah bisa memuliakan orang tua, dengan pasangan mulai diperbaiki hubungannya, saling memaafkan, saling memuliakan, ya, itulah yang menjadi pembuka sumbatan-sumbatan rezeki yang selama ini ada di kehidupan kita. Allah akan hadirkan satu persatu solusi, dibukakan jalan atas permasalahan-permasalahan kita, ya. Terus libatkan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Karena Allah yang memberi rezeki kita selama ini. Yuk perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan sama manusia, dan juga perbaiki hubungan sama alam. Di situ kuncinya, jadi DKR itu adalah ilmu memperbaiki wadah rezeki kita. Kalau sudah bersih, apakah cukup hanya dibersihkan? Tentu tidak. Karena kalau sudah bersih, tapi ketika takarannya atau wadah rezeki kita itu kecil, maka rezeki yang kita terima pun juga kecil. Gitu. Kalau kita punya air, gitu, kita punya gelas satu gelas, gitu ya. Tapi kita ini mintanya 1 galon air. Ketika Allah berikan itu, Allah isi dengan 1 galon air, maka yang kita dapat tetaplah 1 gelas. Karena wadah kita memang 1 gelas. Tapi kalau coba kita wadahnya diperbesar 1 ember, diperbesar 1 kolam, maka bisa menampung semua air yang ada dalam galon itu. Nah, bisa nggak wadah rezeki kita itu kita perbesar gitu? Biar rezeki kita semakin besar, semakin besar. Bisa, sangat-sangat bisa kita memperbesar wadah. Jadi setelah dibersihkan, yuk kita perbesar wadahnya. Yaitu dengan cara bagaimana? Satu, bisa dengan cara hijrah pertemanan. Ya, jangan semakin punya banyak masalah berkumpulnya dengan orang-orang yang sama punya banyak masalahnya. Akhirnya apa? Saling menyalahkan, mengeluh, ya, eh, apa ya, meratapi nasib, bahkan sampai-sampai bicara bahwa saya ingin bunuh diri, saya nggak kuat dengan ujian ini. Nah, itu adalah karena kita tidak mau hijrah dengan orang-orang yang lebih sukses, ya. Jadi cara untuk memperbesar takaran rezeki adalah bisa dengan hijrah pertemanan. Ubah pertemanan kita, maka insya Allah nasib kita pun juga bisa berubah. Dan yang kedua adalah beranilah untuk bermimpi. Beranilah ketika di keajaiban rezeki ini sudah diajarkan bahwa keajaiban itu ada, keajaiban itu nyata bagi siapa? Bagi yang mau percaya. Kalau tidak percaya, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya keajaiban. Jadi kuncinya harus yakin dulu, harus percaya dulu. Kalau nggak yakin, nggak percaya, maka keajaiban nggak akan datang dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu, di sini kakak-kakak beranilah bermimpi, libatkan Allah. Allah itu maha kaya, Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah, sudah tidak lagi menjalankan perintah-perintah Allah sehingga apa kata Allah? Kita banyak mengeluh. Ini yang luar biasa. Tantangan DKR itu adalah ketika kita ini sudah mengeluh. Kemudian menanyakan, aku sudah begini, tidak ada keajaiban dalam hidupku. Aku sudah melakukan ini. Itu adalah sama dengan mengeluh. Berarti kakak sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya keajaiban. Kata Allah ya, kalau kita mampu mensyukuri apapun yang Allah berikan, apa yang ada saat ini, entah itu permasalahan, terima dulu. Syukuri dulu. Allah yang memberikan itu. Ya.
ikhlas aja, ridho aja dulu. Kalau ini sudah kita bisa lakukan, Allah yang selesaikan semuanya. Karena sejatinya semua permasalahan itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan ujian untuk kita, Allah juga yang bisa memberikan solusinya. Jadi kita kembali lagi pada Allah, libatkan Allah. Ya Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya. Nah, ketika kita yakin sama Allah, berani kita itu meyakini bahwa Allah Maha Besar, Maha Maha segala-galanya gitu ya. Maka cara membesarkan tangan rezeki adalah beranilah bermimpi. Maksudnya berani bermimpi bagaimana? Yang saat ini kakak-kakak belum umroh, belum haji, harus berani berpikir ke situ. Yang saat ini terlilit utang, yakinilah akan selesai masalahnya. Ya, jadi bersama Allah semuanya akan selesai. Nah, itu cara memperbesar takaran rezeki. Nah, kalau selama ini kakak ngeluh, nggak yakin, sudahlah hidup saya seperti ini. Ingat, ucapan kita itu adalah doa. Dan semua doa itu akan dikabulkan sama Allah. Mau doa positif, doa negatif, kata Allah, oke, hidupku sulit, aku terlilit banyak hutang, aku nggak bisa keluar dari sini. Sudah aku ingin bunuh diri, sudah kata Allah, oke. Ya, jadi coba dimulai dari sekarang diubah. Ucapan kita ucapkan yang baik-baik. Saya sukses, saya bisa menyelesaikan amanah-amanah ini. Dengan Allah tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Ada kun fayakunnya Allah untuk kita. Jadi seperti itu. Itu intinya ilmu DKL. Seperti itu ya Kak Inga ya. Masya Allah luar biasa dari review dari Bunda Eli ya. Mudah-mudahan kakak-kakak yang tadi menyampaikan pertanyaannya bisa lebih memahami hakikat rezeki sesungguhnya. Dan ini tadi juga ada pertanyaan juga Bunda Eli dari Kak Satimah dan mungkin juga sudah terjawab melalui yang disampaikan Bunda Eli tadi gitu. Jadi di sini Kak Satimah menyampaikan ini Bunda Eli ya, eh, kenapa sih sudah ikut gitu ya, sudah ikut tapi kok tidak ada perubahan gitu. Sedangkan beliau pun sekarang dalam kondisi sakit. Nah, mungkin ini juga bisa diulas sedikit Bunda Eli mengenai Oke, arti syukur gitu ya. Silakan ya. Bunda Eli. Jadi gini, Kak Satima ya tadi ya. Kak Satima Ya, diterima ya. Jadi kondisi saat ini memang Allah hanya menginginkan kita untuk ridho. Ridho dulu kata guru kita ya. Apapun permasalahannya, apapun kondisinya. Coba kakak terima, kakak ikhlas. Aku terima ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Aku pasrahkan semua solusinya, semua penyelesaiannya hanya kepadamu. Jadi benar-benar Allah itu hanya melihat kita ini. Mau nggak sih kita melibatkan Allah dalam setiap kondisi? Ya, janganlah seolah-olah kita tuh merasa kita mampu dalam hal segalanya. Kita lupa bahwa ada Allah yang maha segala-galanya, tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita segalanya itu adalah Allah, itulah. Nah, Kak Satima, jangan merasa begini, saya sudah berubah. Mungkin Kak Satima bisa buka mic, kali bisa eh, ini dua arah dengan saya. Bisa dibukakan mic-nya mungkin Kak Inga yang namanya ya, Kak Satima. Buka baik. kamera enggak beliaunya? Sebentar, sepertinya tadi tidak buka kamera. Dipersilakan Kak Mungkin enggak, Satimah, mungkin tidak bisa masalah kalau tidak diklik buka saja kamera, untuk tapi mic-nya. mungkin suara ya. Mungkin mic-nya bisa Yang penting dibuka. suaranya Iya, ya. Ya, iya betul. Biar kita tahu. Jadi begini, setiap orang punya permasalahan berbeda-beda. Nah, ini pun juga eh, pengaruhnya adalah gini. Misalnya kita ya nggak mungkin ya kalau misalnya kita fitness sehari gitu langsung langsung mendapatkan hasil bentuk yang luar biasa itu nggak mungkin ya atau mungkin kita sudah dalam kondisi stroke kita berobat ke dokter langsung sembuh juga nggak mungkin jadi kondisinya masing-masing orang itu berbeda maka akan mendapatkan keajaiban pun juga berbeda-beda gitu dari satu keyakinan dulu yakin nggak dengan adanya keajaiban ya. Kemudian kalau yakin berarti yakin sama Allah itu kuncinya. Nah, kemudian jangan dipertanyakan, kok belum ada perubahan sih, kok belum ada yang Allah minta lakukan dulu. Istiqomah dulu. Seberapa
kuat ikhtiar kita untuk memohon sama Allah, untuk memperbaiki diri ini sampai pada titik Allah itu ridho dengan kita. Ya, nanti kalau Allah sudah ridho, selesai sebenarnya. Dan kalau kakak dalam kondisi sakit saat ini, itu yang paling bagus adalah terapi memaafkan, terapi ridho, terapi syukur. Itu sangat-sangat bagus. Banyak cerita ya dari alumni DKR juga yang kondisinya pun juga sakit, stroke, sakit parah lah ibaratnya komplikasi ketika benar-benar mempraktekkan terus-menerus ya, secara terus-menerus tidak sekali dua kali seminggu selesai. Habis itu berharap ada keajaiban tidak. Jangan dipertanyakan, jangan eh, menanyakan kok nggak ada perubahan. Ini sama-sama dengan kita mengeluh ya. Jangan dilakukan itu, segera kakak istighfar, perbanyak zikir ya. Maka dari situ nanti insya Allah akan dimudahkan. Ini Kak Satima ya. Kak Satima, buka mic-nya ya. Bisa bicara? Ya, sepertinya Assalamualaikum, sudah buka mic ya. Kak Satima. Jadi Kak Satima jangan berkecil hati ya. Kak Satima bisa ngobrol sama saya, bisa keluar suaranya Kak. Yang penting lakukan terus kata guru kita. Saya pun sampai saat ini ya sudah hampir 6 tahun saya mempraktekkan ilmu DKR ini. Jadi terus menerus ketika ada rasa-rasa nggak nyaman di hati, ada permasalahan-permasalahan, saya lakukan terapi, terus saya terapi sampai pada akhirnya plong ya. Makanya kalau yang berhasil terapi itu pasti merasakan satu ketenangan. Ketenangan ini sudah bagian dari keajaiban ya. Karena nggak banyak orang yang diberikan ketenangan dalam kondisi yang mungkin bingung, dikejar-kejar debt collector, sudah waktunya bayar cicilan dan lain sebagainya. Kalau kondisi kita saja tidak tenang, bagaimana solusi itu akan ada? Bagaimana kita bisa berpikir? Ya, maka ketenangan itu dibutuhkan. Tenang dulu, maka nanti akan ada jalan. Allah yang memberikan, Allah yang menuntun, akan yang memberikan solusi. Ya, libatkan Allah dalam setiap permasalahan kita. Pasti selesai. Pasti itu ya. Mungkin itu ya Kak Inga ya dari untuk Kak Satima. Jadi coba Ya, dilakukan terapinya secara istiqomah. Terus menerus sampai kakak benar-benar ridho, ikhlas. Mungkin kok kenapa saya menyalahkan gitu. Kenapa saya yang menerima ujian ini. Kok nggak selesai-selesai permasalahan. Jangan seperti itu Kak. Sudah ikhlas aja, ridho aja. Nanti Allah yang akan hadirkan keajaiban untuk kakak. Itu ya Kak Inga ya. Terus ini ada yang dua yang resen Kak Inga. ini Allah. Ya, Bunda Eli, terima kasih banyak. Ya, betul Ada. sekali. Di sini mungkin coba saya panggil ada Kak Dika. Dipersilakan Kak Dika, Sudah dibukakan mic-nya Kak Inga. mic-nya bisa. Iya, sudah. Tinggal dibuka saja. Ya, silakan Kak. Mungkin diklik lagi Kak. Mic-nya dibuka lagi. Oh, baik. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat Waalaikumsalam malam semua, warahmatullahi wabarakatuh. bunda-bunda semua, kakak-kakak semua, gitu kan. Ini, perkenalkan nama saya Dika. Saya Dari dari, kota mana Kak Dika? saya dari Jambi, Bunda. Dari Jambi. Siapa konsultannya Kak? Aduh, lupa aku ya, maaf ya, Heeh. lupa aku. Sudah Karena berapa ini lama ikut baru, DKR ini? Bunda, Seminggu ini. baru, iya, yang minggu ini, Hmm, gitu. Oke, ya. Sebenarnya gini, aku Mm-mm. sebelumnya nih sedikit cerita. Ya, mungkin aku Oke. masih umurnya masih 30-an. Mm-mm. Sebelumnya aku kan nggak pernah kepikiran ke sini Mm-mm. sebelumnya. Mungkin di antara peserta mungkin aku yang termasuk muda juga gitu kan. Tapi setelah aku pelajari apa sih itu dan aku pun 4 bulan ke belakang ini tertimpa masalah itu keluarga. Ya jujur, eh, istri ada main belakang tuh karena salah satu aplikasi di sosmed juga Mm-mm. lebih mempedulikan kawan-kawan dia di sosmed daripada suaminya dan anak pun sampai diterlantarkan. Saya Mm-mm. kalau ya alhamdulillah kalau dari segi pekerjaan ya maaf saya salah satu aparat negara, saya dinas di salah satu
Polda di daerah itu kan, saya di Jambi gitu. Jadi mungkin saya pun berpikir sebelum dapat gabung ini nggak tahu Tuhan menunjukkan dari mana saya bisa bergabung gitu dari sosmed juga. Hati saya tersentuh, mungkin inilah mungkin tempat saya berbagi atau tempat saya belajar untuk ya tadi yang terapinya ikhlas, sabar, memaafkan. Selama ini jujur saya berumah tangga udah 10 tahun dan baru inilah kita yang terjadi masalah dan langsung membeledak. Dan saya pun akhir-akhirnya memang ya alhamdulillah selama udah 30-an umur saya sekarang Bunda, yang 5 waktu alhamdulillah saya nggak pernah tinggal. Alhamdulillah. Seberapa rapapun dinas saya ngasih tahu sama komandan yang saya izin dulu untuk sholat. Karena ya di atas komandan saya itulah yang di atas itulah yang saya lebih tinggi gitu, dan alhamdulillah mereka pun memahami gitu kan. Bagi saya cuma 5 menit, sedangkan saya dinas dari pagi sampai malam, tengah malam gitu. Dan kalau masalah ini ketemu ruang inilah ya tempat berbagi ini, dan alhamdulillah saya terapkan juga ya ikhlas. Sebenarnya ini kan masalah besar untuk keluarga saya Bunda gitu. Saya sempat patah semangat jujur. Kenapa sih dalam kondisi dari ekonomi, dari pekerjaan kita dari ini, kenapa rumah tangga saya yang lagi berantakan gitu. Namun saya sempat blank 4 bulan ke depan, dan saya pun sekarang udah pisah rumah sama istri karena dia mungkin lebih memilih teman itu, tapi sampai detik ini saya belum dan tidak mau untuk menjatuhkan talak, karena bagi saya talak itu menceraikan istri itu saya nggak mau. Itu bagi saya itu saya anggap haram lah gitu. Dan setelah saya setelah saya gabung ini Bunda, alhamdulillah saya terapkan yang ikhlas itu, saya tahajud itu. Sekarang alhamdulillah saya lagi lebih plong, lebih bersabar, lebih menghadapi masalah ini. Ya saya serahkan lah. Misalnya ini dulu Allah yang ngasih saya jodoh. Kalau memang tidak jodoh, ya saya kembalikan pada Allah lagi gitu kan. Dan alhamdulillah Bunda, saya ngikuti ini 1, 2, 3, walaupun kemarin tuh jaringan itu saya lihat di YouTube juga, saya renungkan juga. Dan alhamdulillah ya sedikit banyaknya, ya seberapa persennya lah saya lebih tenang sekarang jiwa hati saya Bunda gitu. Ya terima kasih juga untuk mentor-mentor saya yang udah ngarahin juga tiap hari juga, kakaknya gitu kan, ngingetin kita ada Zoom, ada ini, apakah ada terapinya dijalankan. Alhamdulillah saya jalankan tiap hari. Nah saya mungkin ya saya kembalikan kepada yang di atas gitu. Kalau masalah urusan jodoh, maut, rezeki itu kan yang di atas, tapi saya lebih berserah diri kepada yang di atas lagi. Kayak yang sudah saya dapatkan Bunda setelah gabung 1 minggu ini ya, itulah keikhlasan, kesabaran, mencoba untuk memaafkan itu memang terasa. Alhamdulillah memang terasa, sangat terasa gitu. Paling itu aja Bunda. Kalau pertanyaan saya nggak ada sih, tapi bagi yang udah saya rasakan, itulah semoga kedepannya kita diberikan berkah selalu, kesehatan juga. Paling saya menyampaikan itu Bunda. Terima kasih semua. Udah, paling itu aja Kak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. yakinilah gini ya Kak Dika ya, pertemuan kita Iya. ini kakak-kakak semuanya gitu, tidak ada yang kebetulan. Ini kuncinya. Di dunia ini tidak ada satupun kejadian itu yang kebetulan. Semuanya sudah atas izinnya Allah, semua sudah atas kehendak Allah. Ya sudah atas skenarionya Allah. Ya, jadi yang mempertemukan kita, yang menggerakkan kakak bisa bertemu dengan DKR ini sebenarnya Allah. Itulah cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini. Kalau kita Amin. pahami alurnya, runtutannya itu, yang kok bisa ketemu ya? Kebetulan, gak ada yang kebetulan. Allah yang menggerakkan. Karena Allah memang pada saat ingin menjawab doa hamba-hambanya itu butuh perantara. Kita manusia biasa, ya. Berarti ketika kita sudah dipertemukan dengan ilmu DKR ini, berarti memang Allah itu menghendaki kita, menghendaki Kak Dika, menghendaki kita semua yang ada di Zoom ini memang mempraktekkan ilmu ini.
Allah ingin kita mengubah diri kita. Ya, yakinilah ketika kita itu mengikuti alur yang Allah berikan untuk kita, selesai masalah kita. Asalkan kita Ah, mau merespon positif ya. Artinya bukan ya. ditolak, bukan dipandang dari sudut yang negatif, semuanya tergantung respon kita. Ya, mau kita respon positif, maka hasilnya positif. Ketika kita respon negatif, maka hasilnya negatif. Maka balik lagi ingat tadi kuncinya keajaiban rezeki, ya, bahwa akan terjadi keajaiban kalau kita itu senantiasa berpikir yang positif. Dan yakinilah ketika kakak nanti praktekkan terus menerus ya. Apalagi ketika kakak sudah mendapatkan ilmu-ilmu lanjutan ya. Jadi DKR ini sebenarnya kalau kakak baru mendapatkan ilmu DKR kelas 1, 2, 3 baru seminggu aja sudah merasakan sesuatu. Iya kan? Ketika benar-benar mempraktekkan loh Kak ya, tidak sekedar ilmu. Takutnya ini hanya datang Zoom, habis itu nggak ngapa-ngapain. Besok lagi datang lagi nggak ngapa-ngapain. Ilmu DKR ini nggak akan ada hasilnya tanpa praktek. Sekali lagi, ilmu yang wajib dipraktekkan apa aja sudah diberikan di ringkasannya di kelas 1. Ya, terutama terapi-terapinya, lakukan sedekah subuh, lakukan sholat tahajud, lakukan sholat duha, lakukan memang kita melakukan perubahan dalam hidup ini dalam rangka kita memang ingin mendapatkan pertolongannya Allah untuk setiap permasalahan kita. Buat Allah ridho. Ya, buat Allah tunjukkan bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh ingin mendapatkan solusi, mendapatkan penyelesaian atas permasalahan kita. Ketika Allah sudah ridha, mencintai kita, tidak ada yang tidak mungkin tidak Allah selesaikan masalah-masalah kita. Ya, kuncinya adalah kembalilah sama Allah, yang memberi masalah adalah Allah, terima, ridho, ikhlas, ya, nanti Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Karena nggak ada yang kebetulan tadi. Inilah jalan Allah, inilah cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini. Yakinilah alurnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan segera diberikan solusi terbaiknya Kak Dika. Ya, lakukan minta maaf. Ya, Amin ya Allah. bagian Iya, dari amin, amin. memperlancar semuanya. Gak apa-apa, meskipun dalam kondisi kadang-kadang kita merasa saya nggak salah kok, yang salah dia, misalnya gitu. Tetap ya, jangan merasa diri kita ini benar. Selalu yakinilah kita yang salah. Kalau di ilmu kita itu jangan pernah menyalahkan orang lain. Selalu koreksinya adalah diri kita sendiri. Apa yang belum kita berikan. Jadi pasangan suami istri tidak boleh saling menuntut, tapi harus memberikan yang terbaik, sama-sama memberi. Kuncinya adalah memberi, tidak boleh menuntut. Ya, jadi apa yang sudah saya berikan? Saya sudah memberikan yang terbaik apa belum? Nah, jadi yuk kita koreksi bareng-bareng. Nanti ketika kita benar-benar, walaupun kita kadang-kadang sebagai manusia itu merasa ada benarnya. Kan aku nggak yang melakukan, kamu kan yang salah dan sebagainya. Coba kita balik, kita yang minta maaf. Kita akan jauh lebih mulia ya daripada orang yang meminta maaf ke kita. Itu luar biasa ilmu memaafkan itu. Ya, bahkan malaikat saya sudah share di grup juga, malaikat itu akan memuliakan kita loh, orang-orang yang memaafkan orang lain, bahkan mendoakan orang lain. Ya, itu luar biasa di hadapan Allah. Makanya benar-benar sebenarnya hidup kita tuh simple gitu ya, tapi kita yang buat sulit sendiri gitu loh. Allah sudah memberikan jalan, memberikan contoh-contoh, arahan, petunjuk gitu dalam hidup kita. Tapi kitanya aja yang enggak enggak sadar bahwa yang kita lakukan itu ternyata Allah nggak mencintai. Gitu lah. Nah, yuk kita kembali lagi lakukan semua yang diajarkan di DKR ini. Sama dengan Abah Harun, dengan saya, banyak permasalahan-permasalahannya. Tapi ketika kami meyakini bahwa keajaiban rezeki ada, bahwa Allah mampu menyelesaikan semua masalah kita dengan kun fayakunnya Allah, maka itulah yang terjadi. Semuanya adalah percaya dan yakin kuncinya. Gitu ya Kak Dika, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik. Terima Kalau kasih, kakak Bunda. ini ingin mendapatkan ilmu lanjutannya, ibaratnya tingkatan yang lebih tinggi, kita ini baru mendapatkan hanya kulitnya saja di DKR ini, belum mendapatkan ilmu DKR yang sesungguhnya, belum apa-apa gitu. Nah, bagi nanti yang sudah bergabung akan kami masukkan ke kelas lanjutannya. Nah, di kelas lanjutan itu kita akan lebih diperdalam lagi, lebih ibaratnya digodok lagi gitu ya ilmu tentang bagaimana benar-benar menata hati, pikiran, sikap dan hidup kita tuh pada akhirnya tuh semua masalah selesai dengan penuh keajaiban. Itu yang nantinya dipelajari di komunitas kita.
Makanya di komunitas ini alhamdulillah wasilah bergabung, wasilah memang benar-benar berguru sebagaimana guru kita ya sudah diberikan ilmu oleh guru beliau Bapak almarhum Haji Jul Irmayanto, diturunkan oleh ilmu DKR ini, beliau juga menurunkan ke kita. Alhamdulillah sudah banyak orang yang berubah kehidupannya. Yang tadinya penuh permasalahan-permasalahan selesai dengan caranya Allah. Selesai dengan cara yang ajaib. Ya, kita memang butuh ilmu. Dalam hidup ini ilmu itu cahaya. Coba kalau kemarin belum ketemu ilmu DKR, kita pasti nggak tenang. Kita pasti apa ya seolah-olah masalah itu nggak ada penyelesaiannya, nggak ada ujungnya. Tapi begitu kita tahu ilmu DKR, oh hakikatnya saya harus begini, begini, begini. Ternyata itu yang membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, sekarang bisa lebih dekat sama Allah, lebih dekat lagi dengan orang tua. Semuanya akan diperbaiki dari situlah, maka Allah juga akan memperbaiki, menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu, ya. Baik Bunda, makasih. Oh ya, mentor aku Kak Herlina. Ya, Kak Erlina keren. Kak Iya, Erlina Kak Erlina juga peraih reward ya, ya. Beliaunya juga iya. luar biasa. Silakan ya nanti kakak-kakak memang yang berke, berkenan gitu ya melanjutkan kelas lanjutannya segera hubungi ke konsultannya untuk meminta formulir pendaftaran. Jadi kita nanti akan lakukan registrasi siapa-siapa kakak-kakak yang memang benar-benar mau di-coaching langsung oleh guru kita. Ya, jadi masuk kelas yang sesungguhnya. Ibaratnya kalau DKR itu baru pra, ya, pra. Jadi belum masuk, masih di luar kelas. Tapi kalau sudah lihat di dalam kelas, nanti lebih dalam lagi ilmunya, dan kita pun juga diberikan hak usaha yang melekat di situ nantinya. Ya, itu Baik Kak. Kak Dika. Ya, makasih Monggo Bunda, yang, makasih Kakak semua. oke, sama-sama. Baik, Ya, baik Bunda Assalamualaikum Eli warahmatullahi kayaknya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda Eli, sepertinya ini juga masih ada lagi pertanyaan ya. Masih banyak yang lagi Tadi ada mau yang raise bertanya, hand ya namun tadi. ya betul sekali. Tadi ada yang resen juga, namun bukan nama Bunda Eli. Ada Kak Galaksi kalau nggak salah tadi ya. Mana Kak Galaksi. galaksinya? Mungkin sambil menunggu juga, tadi di chat juga Oke. ada pertanyaan Bunda Eli ya. Mungkin saya bacakan sepintas gitu ya. Ini dari Kak Yatim ya. Assalamualaikum Bunda. Eh, saya mau bertanya, gimana cara menghilangkan rasa ikhlas? Oh, maksudnya menimbulkan rasa ikhlas untuk memaafkan orang yang sudah meminjam uang sudah lama belum dikembalikan. Karena kalau ingat pas nggak punya uang selalu ingat dan rasa marah atau ini dan pikiran teringat terus. Nah, gimana nih caranya untuk menghilangkan rasa itu seperti itu? Apalagi di saat kitanya nggak punya uang gitu. Bunda Eli mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke. Saya Kak Inga persis pernah mengalami hal yang sama dengan Kak siapa Yatim tadi ya, Iya, Kak betul. Yatim ya. Jadi benar-benar saya pernah mengalami dengan saudara kandung saya sendiri bahkan ya eh, terlibat masalah utang piutang seperti itu. Memang betul saya merasakan apa yang Kak Yatim rasakan ketika kita butuh ya, tapi dalam kondisi belum ada ya, eh, belum bisa mengembalikan dengan berbagai macam nggak tahulah namanya juga permasalahannya juga banyak ya. Tapi ketika saya ingat dengan pesan guru kita bahwa coba diterapi, diikhlaskan. Memang ikhlas itu tidak mudah. Ya, ridho itu amalan yang tertinggi. Ya, tidak ada amalan di atas ridho. Ini memang gampang diucapkan, tapi memang tidak mudah dilakukan. Tapi apa salahnya kalau kita benar-benar mencoba menterapi itu terus menerus Kak. Lakukan terus menerus sebelum Kakak tidur. Ya setiap Kakak ingat lakukan itu. Ya dalam kondisi tidak harus sebelum tidur sih. Jadi setiap saat ketika Kakak memiliki rasa-rasa nggak enak langsung terapi. Dengarkan videonya kalau kita memang belum paham secara apa yang harus saya lakukan ya untuk terapinya itu kan sudah ada video tutorialnya. Nah Kakak putar Kakak dengarkan, Kakak tarik nafas, Kakak lakukan ridho, ikhlas. Ya saya lakukan itu. Ternyata ketika saya ridho, saya ikhlas, sudah saya intinya saya percaya Allah akan ganti dengan rezeki yang lain ketika saya ridho, saya ikhlas. Ya, berarti kan kita ini tidak lagi memiliki rasa marah, rasa dendam gitu ya. Makanya
Itu yang harus kita buang. Karena kalau selama masih ada rasa itu, rasa dendam, rasa nggak apa tadi intinya nggak ikhlas, nggak ridho, maka itu menjadi sumbatan rezeki kita sendiri. Sudah kita uangnya dipinjam, sudah kita sumbat sendiri diri kita, yang rugi siapa? Bukan siapa-siapa, bukan orang yang meminjam yang rugi, ya kita sendiri yang rugi karena kita sudah menutup pintu rezeki itu sendiri. Coba kalau kakak ikhlaskan, kakak ridho, kakak itu dapat rezeki itu dari siapa? Allah kan? Allah maha mengganti semuanya. Nah, akhirnya saya berpikir, sudahlah, saya ikhlas, saya ridho, saya ikhlas, saya ridho. Saya pasrahkan semua ketetapannya hanya kepadamu, ya Allah. Solusinya, apapun jalannya saya pasrahkan kepadamu, ya Allah. Apa yang terjadi? Rezeki, Allah guyur rezeki saya sampai bisa ibaratnya menutup gitu. Kalau saya, uang saya dibuat pinjam gitu ya nama saya, sehingga sampai saya yang harus melunasi amanah itu. Itu kan bukan hal yang mudah. Padahal saya yang nggak minjem, saya nggak menggunakan uangnya, tapi sayalah yang harus membayar amanah itu. Gitu lah. Nah, akhirnya ketika saya ridho, saya ikhlas, Allah kirim rezekinya sampai saya bisa menutupi semua amanah itu selesai. Gitu. Dan saya juga nggak meminta untuk dikembalikan. Nah, itulah ketika kita itu benar-benar ridho, ikhlas gitu. Ini semua jalan dari Allah, ini semua dari Allah. Kalau saya nggak ikhlas, maka Allah tidak akan memberikan solusinya. Maka solusinya adalah saya harus ikhlas. Dari situlah akhirnya dibukakan pintu-pintu rezeki untuk saya sehingga malah saya bisa menolong gitu. Coba lakukan itu. Ya, Masya jangan Allah, luar biasa. disumbat sendiri rezekinya. Kalau kakak nggak ikhlas itu sama dengan kakak menyumbat, menutup pintu rezeki untuk kakak. Coba dipraktekkan. Karena saya sudah membuktikan, maka saya bisa bicara. Ya, seperti itu Kak Inga. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak Yatim. Baik, Bunda Eli, mungkin ini waktunya sudah hampir selesai ya, udah hampir 1 jam. Namun sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari 99% kakak-kakak di sini sudah mengetahui gitu mengenai ilmu DKR. Nah, sekarang mengenai 1% ini, Bunda Eli, apa sih yang dilakukan oleh Bunda Eli sehingga Bunda bisa sukses seperti sekarang gitu? Apa sih yang dilakukan oleh Bunda Eli untuk 1% ini? Dipersilakan Bunda. Oke, jadi gini ya Kak ya. Ilmu DKR tadi prosentasenya adalah 99% dalam kita eh, mendapatkan rezeki. Tapi ada 1% ini yang tidak bisa kita lupakan, yaitu dengan ikhtiar. Nah, solusi percepatan. Percepatan rezekinya ternyata juga diberikan loh di DKR ini, yaitu salah satu peluang usaha yang dijalankan oleh guru kita, ya Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, peluang usaha yang syariah, ya, yang dimana jika itu benar-benar kita jalankan juga luar biasa. Karena ketika kita nanti bergabung di komunitas ini, kita mendaftar, otomatis kita juga mendapatkan hak usaha bisnis syariahnya sekalian. Jadikan ini sebagai jalan memang dari Allah. Jadi balik lagi, pertemuan kita Kak, ini tidak ada yang kebetulan gitu loh. Kalau Allah sudah memberikan jalan, ya banyak orang berubah kehidupannya, terselesaikan masalah-masalahnya, baik perekonomiannya, keharmonisannya, bisnisnya, itu wasilah ilmu DKR ini, dan ketika memang benar-benar masuk di sini, juga mendapatkan banyak rezeki di sini. Yakinilah, yang tadi nggak kebetulan berarti ini dari Allah. Berarti memang Allah mengendaki kita mengambil kesempatan ini. Ya, jadi ibaratnya gini, kamu sudah berdoa sama aku, ya kan? Aku sudah mempertemukan kamu dengan DKR. Aku sudah memberikan solusi. Kamu butuh percepatan rezeki kan untuk menyelesaikan amanah, untuk bisa ke tanah suci, untuk bisa eh, merubah perekonomian keluarga kita gitu. Nah, dari situlah saya merespon positif Kak waktu itu, ya. Saya bekerja 17 tahun sebagai guru swasta. Gaji saya 1, ya karena guru swasta. Saya bukan PNS. Satu koma itu benar-benar belum terpotong untuk koperasi, amanah, di bank dan lain sebagainya. Paling bersihnya saya menerima sekitar 300-400. Itu sudah bersih. Nah dari situ, padahal untuk mencukupi saya punya 3 anak, ya suami saya juga hanya seorang karyawan biasa, ya. Jadi
Waktu itu kondisi saya memang benar-benar gali lubang tutup lubang, ya untuk kehidupan sehari-hari itu tidak cukup, untuk beli ini, untuk beli itu tidak mencukupi. Akhirnya saya bersyukur dipertemukan Allah dengan ilmu DKR ini, ya. Kemudian saya mendapatkan peluang usaha. Kita sudah belajar yang namanya kecerdasan keuangan, ya kan? Di kelas 2 kita mempelajari kecerdasan keuangan bahwa kita ini gitu ya, yang saat ini masih punya bekerja sebagai seorang karyawan itu potensi rezekinya itu sangat kecil sekali, ya. Hanya 5% sedangkan yang perebutkan 95%. Bahkan, yang terbanyak ternyata itu ada di kuadran kanan, yaitu kuadran pebisnis dan investasi. Itu uangnya 95% ada, tapi diperebutkan sedikit orang, hanya 5% yang memperebutkan. Nah, padahal kita ini memperebutkan 5% ya, untuk sekian 95 orang gitu ya, 95% orang mengambil 5% ini. Oleh karena itu saya berpikir, kalau saya begini terus, kapan saya bisa mewujudkan impian saya? Saya sudah, ini apa namanya, punya banyak impian. Saya ingin menyempurnakan rukun Islam kelima saya. Saya ingin haji, saya ingin umroh, saya ingin seperti guru kita, seperti teman-teman alumni DKR ini yang sangat luar biasa. Mereka-mereka biasa-biasa saja, tapi kenapa mereka menjadi luar biasa? Nah, ternyata memang benar-benar ketika sudah bergabung di sini, kita benar-benar diberikan ilmu lanjutannya dan saya respon ya, waktu itu saya ambil paketnya, saya daftar, ternyata benar-benar itu saya anggap sebagai inilah jalan perubahan, ya, perubahan hidup yang Allah kirimkan untuk saya. Allah sudah tunjukkan jalannya. Saya diberikan usaha yang bisa dijalankan secara online saja, saya tidak kemana-mana, ya. Kemudian saya bisa melakukannya setelah saya menjadi seorang karyawan, tetap ngemploy ya, saya tetap jadi guru, tidak harus berhenti gitu ya, saya lakukan di luar jam. Saya menjadi seorang guru, saya bisa di rumah dengan hanya bermodal HP, kemudian saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa di sini tetap diilmoni dengan ilmu DKR-nya, DKR lanjutannya. Sehingga dalam menjalankan usaha syariah ini benar-benar kita melibatkan Allah, banyak marketing langitnya, dan dari situ alhamdulillah ketika saya benar-benar mau menjadi murid yang baik dari Bapak Haji Harun Ar-Rasyid gitu ya. Saya memang benar-benar meniatkan ini, saya yakini ini jalan dari Allah, ini petunjuk Allah. Allah mengirimkan ini bukan hal kebetulan, berarti memang Allah menginginkan saya, menyuruh saya untuk menjalankan usaha ini. Itu ya Kak cara merespon sesuatu. Ketika itu saya respon, alhamdulillah 2018 berarti hampir 5 tahun ya, sudah 5 tahun ini hidup saya penuh dengan keajaiban. Dalam waktu 1 tahun pertama, saya sudah bisa hadir ke Baitullah dengan ilmu DKR ini saya praktekkan betul. Dengan ilmu sedekah, dengan ilmu menata semuanya ya, dari saya perbaiki HPS saya, 1 tahun saya bisa hadir ke Baitullah. Tahun berikutnya bisa hadir lagi bersama pasangan. Tahun berikutnya lagi bisa hadir bersama orang tua saya. Saya pulang umroh malah tidak tidak ini ya, tidak semakin berkurang, tapi semakin banyak rezekinya sehingga saya bisa daftar haji, saya bisa apa namanya, suami saya dipermudah Allah untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat usaha sendiri. Pada akhirnya saya punya usaha sendiri untuk suami saya, usaha konvensional yaitu perlengkapan bayi dan anak. Dan di sini Masya Allah luar biasanya rezeki yang saya dapatkan ya baru 5 tahun awal. Tapi Masya Allah rezekinya luar biasa. Bisa 10 kali lipatnya saya bekerja sebagai seorang guru yang sudah 17 tahun. Di sini percepatannya luar biasa. Saya meyakini bahwa kalau di sini usahanya syariah, otomatis rezeki yang saya dapatkan di sini sudah berkah dunia akhiratnya. Dan yang luar biasa lagi, kalau ditanya gitu ya, amalan apa sih yang paling cepat untuk bisa menyelesaikan masalah kita gitu ya. Kata guru kita Abah Harun itu yang pertama memang kita bertobat ya, kemudian kita tuh memuliakan orang tua, perbaiki hubungan dengan orang tua, muliakan orang tua, jadikan raja, jadikan ratu orang tua kita, maka hidup kita, rezeki kita sebagaimana rezekinya seorang raja. Itu saya praktekkan benar-benar ternyata luar biasa. Rezekinya deras mengalir dari arah yang tidak pernah saya sangka-sangka. Sampai saya bisa menjadi stokis, saya bisa menjadi peraih di sini ya.
Kemudian amalannya tadi bertaubatlah, kemudian muliakan orang tua, pasangan, anak-anak semuanya, dan satu lagi yang paling eh, cepat untuk menyelesaikan masalah kita, hadirlah ke Baitullah. Ya, baik umroh maupun haji. Ternyata ilmu ini yang saya pakai, ya, saya meyakini bahwa ada Allah itu hanya memanggil kita 3 kali seumur hidup, Kak, ya. Yang dipanggil adalah panggilan sholat. Sudahkah kita memenuhi panggilan sholat, ya. Kemudian yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Dan yang ketiga adalah panggilan ke rahmatullah, alias kita meninggal dunia. Nah, saya pakai jalur yang kedua karena kalau sholat kita sudah melakukannya, ya. Saya pakai jalur yang kedua yaitu jalur ke Baitullah. Kenapa harus ke Baitullah? Kenapa Allah memanggil itu? Ternyata kalau kita tahu ilmunya, ya Kak, ya, yang namanya panggilan ke Baitullah, kata Allah begini, Allah punya garansi, Allah punya janji, yang itu janji dari Allah tidak mungkin diingkar. Ya, ini ada hadisnya, barang siapa menjadi tamuku, kata Allah, semua dosanya akan aku ampuni. Semua dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Bayangkan, tadi penyumbat rezeki terbesar adalah dosa-dosa kita. Maka ketika kakak ingin benar-benar membersihkan diri dari dosa, segeralah ke rumah Allah. Pergi umroh. Ya. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang menjadi tamuku, kata Allah, pergi ke rumahku. Semua doanya akan aku kabulkan. Semua doa kita, apapun itu tidak ada yang ditolak sama Allah. Nah, ini percepatan bagi saya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menjadi tamuku, akan aku kembalikan semua biaya yang dia keluarkan. Jadi kita ke sana itu sedekah. Sedekah itu akan diganti Allah minimal 10 kali lipatnya. Nah, ilmu itulah yang akhirnya membedah mindset saya, yang waktu itu saya tidak pernah berpikir untuk bisa ke Tanah Suci. Karena saya masih memakai matematikanya manusia. Gaji saya segini, nggak mungkin saya bisa hadir ke Baitullah. Saya nggak mungkin, saya nggak punya uang. Itu waktu saya sebelum bertemu dengan ilmu komunitas ini. Tapi setelah saya masuk di komunitas ini, saya diajarkan ilmu bagaimana percepatannya, bagaimana sedekahnya untuk bisa segera mewujudkan impian, gitu ya. Dibedah langsung oleh Bunda Ana, Abah Harun. Saya praktekkan ilmu itu tidak pakai lama, keajaiban itu benar-benar nyata dan terjadi dalam hidup saya dalam waktu setahun. 2017 saya bertemu DKR, 2018 akhir Desember, ya, Desember 2018 saya sudah bisa hadir ke Tanah Suci. Dari situlah awal mula hidup saya penuh dengan keajaiban bertubi-tubi. Ternyata benar. Ketika kita ke sana sudah tahu ilmunya bahwa ada fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada kita, cara terbaik adalah pergi ke rumah Allah. Selesai. Semua masalah kita akan diselesaikan sama Allah. Kan Allah janji, doamu apa? Tak kabulkan. Waktu itu saya berdoa, ya Allah, lunaskan amanah-amanah saya. Ya, waktu itu saya masih punya amanah di salah satu bank gitu. Saya mohon ya Allah, lunaskan amanah-amanah saya. Saya berdoa di tempat-tempat yang mustajabah di sana. Ya, satu persatu saya mampukan saya untuk daftar haji, ya Allah, mampukan saya, mampukan saya. Jadi saya hanya berbisik sama Allah, hanya menyampaikan proposal-proposal apa yang ingin saya ubah dalam hidup saya. Semua doa saya dikabulkan sama Allah. Begitu pulang dari Tanah Suci, ya, dilancarkan usaha saya, suami saya mendapatkan jabatan-jabatan yang lebih tinggi, itu semua yang mengatur siapa? Allah. Kalau kita mendahulukan Allah, Allah selesaikan masalah kita. Itu jalan yang tercepat. Ya, akhirnya begitu juga dengan Abah Harun dulu yang punya hutang miliaran. Apa yang beliau lakukan? Umroh dulu. Walaupun modal saat itu saya untuk biaya eh, gabung saja di komunitas ini, saya itu harus pinjam. Saya pinjam di koperasi, saya apa namanya, pinjam uang jatah sekolah anak saya. Pokoknya waktu itu saya benar-benar yakin saya bisa sukses, yakin saya bisa berubah dengan dibersamai oleh beliau sebagai GPS saya, sebagai guru saya, karena sudah banyak bukti orang-orang yang luar biasa, yang dari awalnya benar-benar di komunitas ini kumpulan orang-orang yang apa ya, tertipu, kemudian orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang usahanya seret, orang-orang yang pokoknya jatuh.
Tidak hanya nol tapi minus, banyak yang minus, tapi ketika mereka benar-benar menganggap ini adalah solusi dari Allah, ini adalah jalan yang ditunjukkan Allah, maka ketika direspon positif mereka banyak yang berubah, dan semuanya adalah jalan tercepat adalah mereka pasti hadir ke Baitullah dulu. Ya, dari situlah pulang dari situ ditata lagi kehidupannya karena sudah suci ya, sudah selesai ibaratnya, sudah bersih, dosa sudah diampuni ya, sudah penghalang rezeki ini sudah hilang, doa-doa sudah kita panjatkan di sana, pulang sudah Masya Allah rezekinya benar-benar diguyur sama Allah, ditata semua sama Allah, diselesaikan masalah-masalah dunia ini. Itu loh yang dulu yang saya tidak tahu. Bahkan saya pernah menjadi santri, saya pernah mondok, saya menjadi guru di salah satu pondok pesantren tahfidz Quran dan hadis, sampai saat ini pun saya nggak mendapatkan ilmu yang diberikan di komunitas ini. Komunitas ini memberikan ilmu yang luar biasa. Ilmunya itu bukan ilmu teori, tapi benar-benar sudah pada hakikatnya. Hakikat rezeki begini, kita harus melakukan ini. Ya, dengan ini, dengan ini. Marketing langitnya itu yang luar biasa. Ya, yang tidak saya dapatkan ketika saya menjadi seorang santri atau bahkan saya sampai saat ini mengajar di salah satu pondok pesantren. Itu luar biasanya. Seperti itu Kak Inga ya. Jadi silakan saat ini kakak-kakak bisa berpikir ya, kalau kami bisa, kakak-kakak semua juga pasti bisa. Tinggal responnya kakak ini loh, mau respon bagaimana gitu loh. Coba kalau waktu itu saya tidak menerima ini, ya 5 tahun, 6 tahun yang lalu saya tidak menerima apa yang Allah hadirkan, sama seperti yang kakak terima saat ini. Kakak menerima ilmu DKR, kakak diberikan solusi. Ini ada komunitas untuk perbaikan diri kita secara berjamaah ya, untuk menyekolahkan hati, pikiran, sikap kita tadi. Kita butuh bimbingan, kita butuh guru ya, karena kalau ada guru itu kita seperti punya GPS gitu ya, akhirnya diarahkan harus begini, tidak boleh begitu, terus kita itu cenderung stabil gitu loh. Jadi kalau kita mungkin berubah sendiri bisa nggak bisa, tapi percepatannya nggak ada gitu. Akhirnya saya lakukan itu, saya istiqomah. Ketika saya nggak paham, saya konsultasi, nggak paham konsultasi, nggak paham konsultasi. Terus saya minta petunjuk dari guru kita. Akhirnya apapun yang saya impikan saat ini, semuanya alhamdulillah sudah terkabulkan semuanya. Bahkan impian-impian saya berani bermimpi banyak sekali, dan impian itu ternyata ketika kita yakini, kita tahu ilmunya, itu impian itu satu persatu semuanya terwujud. Jadi hidup kita penuh dengan keajaiban. Seperti itu Kak Inga. Masya Allah, luar biasa. Baik, di sini masih bertahan Bunda Eli, ada 87 orang. Mudah-mudahan dengan review dan pemantapan malam hari ini, kakak-kakak semuanya jauh lebih paham daripada yang sebelumnya. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Bunda Eli, atau mungkin bagi kakak-kakak yang ingin tahu kemudian bagaimana sih cara bergabungnya Bunda Eli, mungkin Bunda Eli sedikit mengulas kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini. Dipersilakan Bunda. Oke, mungkin kalau ada kakak-kakak yang bertanya, dipersilakan ya Kak ya. Kalau intinya gini ya, apapun sebenarnya yang Allah hadirkan di kehidupan kita itu sudah Allah persiapkan kok. Tinggal kita ini mau melangkah, ya, mengambil kesempatan itu, atau kita diam saja, menikmati apa yang terjadi pada diri kita. Sejatinya Allah itu hanya meminta perubahan dari kita. Ingat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, ya, nasib hamba gitu, ketika hambanya atau kaum itu tidak melakukan perubahan, tidak mau mengubah dirinya sendiri. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu berarti di sini Allah itu menginginkan kita ya untuk melakukan perubahan. Coba respon, coba terima, diresapi. Apa sih maksud Allah mempertemukan kita dengan ilmu DKR ini? Ada apa? Kalau kakak meyakini bahwa ini pertemuan yang tidak kebetulan, ini semuanya dari Allah ya, pasti ini adalah yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Pasti ini ada sesuatu yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Allah akan menjawab doa-doa kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Tapi dengan cara apa? Lakukan apa yang memang Allah datangkan di kehidupan kita. Kalau Allah memang mendatangkan DKR ini, berarti memang Allah menyuruh kita melakukan perbaikan diri dengan DKR ini gitu loh. Ya. Kemudian kalau memang ada hak usaha, kita ini pasti tuanya.
Kita ini pasti akan mengalami pensiun. Kita ini pasti akan menurun kesehatannya. Nah, kalau nggak kita persiapkan dari sekarang, gitu ya, kapan lagi? Mau jadi apa tuanya kita? Mau jadi tua yang merepotkan, tua yang barang rongsokan, ya tidak ada nilainya di mata manusia yang lain, gitu ya. Oleh karena itu berubahlah, Kak. Ya, Allah sudah tunjukkan, apalagi ini usaha yang syariah, semuanya akan didampingi, ibaratnya juga modalnya nggak besar, gitu ya. Tapi di sini kita ini akan mendapatkan banyak ilmu, akan sekolah. Sekolah ibaratnya ada kampus miliardernya. Maka kita akan dibersamai oleh guru-guru kita akan diberikan ilmu-ilmunya, tinggal kita praktekkan. Toh ini juga online, gak akan mengganggu aktivitas kakak-kakak semuanya. Ya, di sini luar biasanya 100% online, kemudian menjalankannya adalah dengan marketingnya marketing spiritual ya. Ini yang tidak dimiliki oleh bisnis-bisnis di luar sana. Makanya kenapa banyak orang ya sukses kehidupannya, banyak orang berubah kehidupannya karena di sini tidak sebatas bisnis, tapi di sini benar-benar menyekolahkan diri kita. Ya bagaimana rezeki itu bisa Allah datangkan dari arah mana saja sebenarnya. Ya, bisnis ini hanya wasilah, bisnis ini hanya perantara. Siapa tahu ya, wasilah kakak bisa merespon positif ya, ternyata kakak bisa dihantarkan ke Baitullah. Kakak bisa dilunaskan amanah-amanah. Itu caranya Allah. Tinggal kakak respon aja. Mau direspon positif atau direspon negatif. Kalau kakak terima, berarti Allah sudah siapkan solusi-solusi terbaik untuk kakak. Tapi kalau kakak tolak, apakah ada perubahan dalam kehidupan kakak? Apakah kakak sudah nyaman dengan kondisi kakak saat ini? Yuk, saat ini adalah kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk mengubah diri kita, sehingga Allah ridho mengubah nasib kita. Ya, silakan segera hubungi konsultan pendamping kakak. Bagi kakak-kakak yang benar-benar ingin melakukan perubahan hidup, melakukan perubahan rezeki, disinilah Allah sudah tunjukkan, sudah ada wasilah sebagai kendaraan terbaik, tercepatnya kakak-kakak untuk bisa menjadikan hidup lebih sukses, sehat, kaya, berkah. Tidak satu dua orang yang sudah membuktikan, tapi sudah ribuan orang bergabung baik dari Nusantara maupun mancanegara. Dan banyak sekali yang bertestimoni mendapatkan keajaiban dari arah yang tidak disangka-sangka ketika benar-benar memperbaiki HPS di komunitas ini. Jadikan komunitas ini adalah perubahan jalan. Ya, perubahan hidup kakak, jalan menuju kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Mungkin itu Kak Inga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli sudah membersamai kami semuanya di malam hari ini. Berkah melimpah selalu untuk ilmunya yang sudah diberikan. Baik kakak-kakak semuanya, karena sudah di penghujung acara, saya Inga dari Malang, mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Namun sebelum kita akhiri, kita baca bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Baik Kak Inga kakak-kakak sebentar, semuanya, ya, ada yang saya lupa. Ini tadi ada iya, pesan ya dari boleh, Bunda Ana dan Abah Harun gitu ya. Jadi ya, kakak-kakak yang saat ini memang sudah benar-benar ingin melakukan perubahan ya, ingin hijrah di komunitas kami, ingin sekolah di komunitas miliarder berkah ini ya, menjadikan ini sebagai kendaraan terbaik tercepatnya, masih berlaku promo yang tadi malam ya. Ya, tadi malam ya di sana ya, atau kemarin malam yang hari Kamis ya, iya kemarin ya. masih masih diberlakukan ya, yang promo di mana kakak-kakak ini jika kakak mengambil paket promo spesialnya yang 7 juta ya itu akan diberikan 4 voucher DP Umroh ya. Jadi disinilah luar biasanya di komunitas ini ya Abah Harun banyak melakukan sedekah bagi kakak-kakak yang memang ingin segera menyelesaikan permasalahannya melalui kendaraan untuk umroh ya ataupun haji nanti bisa segera ambil paket spesialnya. Ya, ini hanya terbatas untuk 2 orang yang tercepat.
Ya, ini luar biasanya Baik. niatkan ya mengubah kehidupan, kemudian niatkan mendahulukan Allah, meniatkan memenuhi panggilan Allah, maka ketika kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita dan Allah lah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi kita ini benar-benar niatkan untuk memenuhi panggilan Allah, kita dapat peluang usahanya, kita dapat komunitasnya, banyak hal-hal yang kita dapatkan dari komunitas ini nantinya. Itu ya Kak Inga ya, saya tadi lupa menyampaikan, segera Kak ya Baik, diambil Masya Allah. kesempatan emas ini ibaratnya kakak-kakak itu beli motor, beli helm dapat motor gitu ya, atau beli beli apa ya, beli motor dapat mobil, karena benar-benar luar Ya, biasa, ini kesempatan mungkin emas bisa dikulik sebentar Bunda Eli untuk ya. voucher ini apa sih Bunda Eli? Itu berupa DP umroh yang seharusnya jika normalnya itu berapa gitu. Mungkin biar Oke, kakak-kakak di jadi sini voucher DP umroh ini mengetahui. senilai 3,5 juta. Jadi nanti bisa digunakan untuk ketika kakak-kakak melakukan ingin umroh gitu ya, kakak-kakak sudah dapat potongan 3,5 juta. Bayangkan hanya mengeluarkan biaya 7 juta, mendapatkan produknya, mendapatkan hak usahanya, dapat komunitasnya, dapat bimbingannya, ya. Kemudian di sini nanti juga mendapatkan kafling Baitullah gitu ya, mendapatkan voucher DP umroh 3,5 kali 4 4 berarti ya. Masya empat Allah. belas juta, senilai 14 empat juta. belas juta. Masya Allah ini benar-benar ya itu tadi saya bilang, ini kesempatan emas bayar beli helm dapatnya motor. Ya kan, beli Iya, motor betul dapatnya sekali. mobil. Itu Masya Allah. Ini Iya, nggak ada di bisnis yang lain di luar sana nggak ada. Hanya di komunitas miliarder TCA. Ya, dari Bapak Haji Harun yang menyampaikan ini segera ini kesempatan emas, ini jalan ya peluang yang tidak akan hadir 2 kali. Jadi orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang bisa merespon cepat apa yang ada di saat ini, namanya peluang emas atau momentum tidak akan terulang kembali. Silakan benar-benar dimaksimalkan, dijadikan solusi untuk percepatan kakak biar bisa segera hadir ke Baitullah. Kalau kakak sudah punya DP umroh, voucher umroh ini, maka kakak sudah otomatis punya kafling di Baitullah. Dan nanti akan ada ilmu-ilmu selanjutnya bagaimana percepatan untuk bisa hadir ke Tanah Suci. Seperti itu ya Kak Inga? Masya Allah. Baik, Bunda Eli luar biasa sekali. Baik kakak-kakak semuanya, silakan putusan ambil keputusan pada malam hari ini, hubungi konsultan pendampingnya karena keputusan kakak-kakak semuanya menentukan kehidupan kakak-kakak semuanya 1 sampai 3 tahun mendatang. Baik, saya Inga dari Malang, saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ini Kak Inga bisa ditulis jika memang ada Ya, yang sudah mau ini ya berkenan ambil paket promo ini, nanti bisa ya. segera hubungi konsultan pendampingnya karena benar-benar terbatas, diperebutkan banyak orang ya, dan segera dihubungi konsultannya. Terima kasih. Baik, atau mungkin kalau kakak yang hadir di sini ingin ditulis di kolom komen, siapa yang mau Oke, nanti mungkin akan kami yang mau hubungi. Ya. dicatat ya, atau ini bisa saya buka mic-nya aja biar yang berkenan